Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Oktaviani dari kelas X3, jurusan Komputerisasi Akuntansi Amik Citra Buana Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas artikel ilmiah yang telah saya buat yang berjudul Harmoni Kewajiban Hak Negara dan Warga Negara dalam Demokrasi pada Kedaulatan dan Musyawarah Rakyat. Adapun yang akan saya bahas kali ini yaitu mengenai pendahuluan, identifikasi masalah, hasil, dan pembahasan. Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terkait satu sama lain, sehingga dalam praktik harus dijalankan dengan seimbang. Hak merupakan segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan. Sedangkan kewajiban merupakan suatu keharusan atau kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapatkan pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Jika hak dan kewajiban tidak berjalan secara seimbang dalam praktik kehidupan, maka akan terjadi suatu ketimbangan yang akan menimbulkan gejolak masyarakat dalam pelaksanaan kehidupan individu baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan yang terbentuk antara warga negara dan negara itu sendiri. Berbicara hak dan kewajiban negara, kembali ke warga negara tersebut. Karena hubungan antara negara dengan warga negara sangat kuat. Hal itu bisa dilihat dari sila keempat, Pancasila, bahwa kewajiban bangsa Indonesia berlandaskan pada kedaulatan rakyat. Hak dan kewajiban warga negara dan hak asasi manusia dewasa ini menjadi amat penting untuk dikaji lebih mendalam, mengingat negara kita sedang menumbuhkan kehidupan demokrasi. Berikut akan diulas harmoni kewajiban dan hak negara dan negara dalam demokrasi berdasarkan sistem yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, mahasiswa menjelaskan bagaimana konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Kedua, mahasiswa menjelaskan mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Ketiga, mahasiswa menjelaskan sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Keempat, mahasiswa menjelaskan tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Kelima, mahasiswa menjelaskan esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Pertama-tama, kita akan membahas konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Apa itu hak dan kewajiban? Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun, juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Dan kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan atau diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Jadi hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut teori korelasi yang dianut oleh pengikut utilitarianisme, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut Mill tahun 1996 yang menyatakan bahwa lahirnya hak asasi manusia dilandasi dua hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Hak kebebasan seseorang menurutnya tidak boleh dipergunakan untuk memanipulasi hak orang lain demi kepentingan sendiri. Kebebasan menurut Mill secara ontologis, substansial bukanlah perbuatan bebas atas dasar kemauan sendiri, bukan pula perbuatan bebas tanpa kontrol, namun perbuatan bebas yang diarahkan menuju sikap positif, tidak mengganggu dan merugikan orang lain. Selanjutnya, mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara? Agar terciptanya kehidupan bernegara yang harmonis dan berkesinambungan antara kepentingan rakyat dalam pemenuhan hak dan kewajibannya. Dalam hak warga negara, yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak terdapat pada pasal 27 ayat 2,
Yang kedua, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan terdapat pada pasal 28A. Dan yang ketiga, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah terdapat pada pasal 28 ayat 1. Kemudian kewajiban warga negara. Yang pertama, wajib menaati hukum dan pemerintahan terdapat pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara terdapat pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain terdapat pada pasal 28J ayat 1. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku, jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman, sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Oleh karena itu, diperlukannya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara agar terciptanya kehidupan bernegara yang harmonis dan berkesinambungan antara kepentingan rakyat dalam pemenuhan hak dan kewajibannya oleh negara. Selanjutnya kita akan membahas sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang pertama, ada sumber historis. Menurut John Locke merumuskan adanya hak alamiah atau natural right pada setiap diri manusia, yaitu hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Dalam perkembangan selanjutnya ditandai ada 3 peristiwa penting di dunia, yaitu dalam Magna Carta, dalam piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan, yaitu isinya pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya. Selanjutnya, Revolusi Amerika tahun 1276, yaitu Perang Kemerdekaan Rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris untuk menjadi negara merdeka. Dan yang terakhir, Revolusi Prancis, yaitu bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri, yaitu Louis XVI dengan sewenang-wenang dan absolut yang menghasilkan Deklarasi des Droits de l'Homme et du Citoyen atau pernyataan hak-hak manusia dan warga negara. Dalam perkembangannya, pemahaman mengenai HAM makin luas. Sejak permulaan abad ke-20, konsep hak asasi berkembang menjadi 4 macam kebebasan. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat, yaitu Franklin D. Roosevelt. Keempat macam kebebasan itu meliputi: yang pertama, kebebasan untuk beragama atau freedom of religion. Kedua, kebebasan untuk berbicara dan berpendapat, freedom of speech. Ketiga, kebebasan dari kemelaratan, freedom from want. Dan yang terakhir, kebebasan dari ketakutan, freedom from fear. Selanjutnya, sumber sosiologis. Menurut Wirutomo tahun 2001, terdapat beberapa gejala sosiologis fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita. Yang pertama, oligari, di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit, sementara sebagian besar rakyat atau demos tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan, seperti wewenang, uang, hukum, informasi, pendidikan, dan sebagainya. Yang kedua, munculnya kebencian sosial budaya terselubung atau disebut socio-cultural animosity. Gejala ini muncul dan semakin menjadi-jadi pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Ketika rezim Orde Baru berhasil dilengsarkan, pola konflik di Indonesia ternyata bukan hanya terjadi antara pendukung fanatik Orde Baru dengan pendukung reformasi, tetapi justru meluas menjadi konflik antar suku, antar umat beragama, kelas sosial, kampung, dan lain sebagainya. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah
Proses dan hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal reformasi atau pertengahan tahun 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Berikut beberapa tuntutan reformasi adalah: yang pertama, mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Yang kedua, penghapusan doktrin duifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Yang ketiga, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Yang keempat, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Yang kelima, mewujudkan kebebasan pers. Keenam, mewujudkan kehidupan demokrasi. Selanjutnya, kita akan membahas dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Aturan Dasar Ihwal Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Berikut disajikan bentuk-bentuk perubahan aturan dasar dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebelum dan sesudah amandemen. Yang pertama, Aturan Dasar Ihwal Pendidikan dan Kebudayaan serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Yang pertama, menerima sepenuhnya unsur-unsur budaya asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua, menolak sepenuhnya unsur-unsur budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang ketiga, menerima secara selektif unsur budaya asing yang belum jelas apakah sesuai atau bertentangan dengan kepribadian bangsa. Yang kedua, Aturan Dasar Ihwal Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Yang pertama, Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan asas kekeluargaan. Yang kedua, Pasal 33 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara. Kemudian yang ketiga, Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai negara. Yang ketiga, Aturan Dasar Ihwal Usaha Pertahanan dan Keamanan Negara. Pasal 30 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan sebagai berikut. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dipilihnya sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dilatar belakangi oleh pengalaman sejarah bangsa Indonesia sendiri. Dan yang keempat, Aturan Dasar Ihwal Hak dan Kewajiban Asasi Manusia. Penghormatan terhadap hak asasi manusia pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Jika sebelumnya perihal hak-hak dasar warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hanya berkutat pada pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34. Setelah amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, aturan dasar mengenai hal tersebut diatur tersendiri di bawah judul Hak Asasi Manusia atau HAM. Kemudian, esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara.
Apa esensi dan urgensi adanya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara tersebut? Untuk memahami persoalan tersebut, mari kita pergunakan pendekatan kebutuhan warga negara yang meliputi kebutuhan akan agama, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional, dan kesejahteraan rakyat, serta pertahanan dan keamanan. Yang pertama, agama. Paham ketuhanan yang Maha Esa menjadi pandangan dasar dan bersifat primer yang secara substansial menjiwai keseluruhan wawasan kenegaraan bangsa Indonesia. Kemudian, pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua istilah yang satu sama lain saling berkolerasi sangat erat. Pendidikan adalah salah satu bentuk upaya pembudayaan. Melalui proses pendidikan kebudayaan bukan saja ditransformasikan dari generasi tua ke generasi muda, melainkan dikembangkan sehingga menjadi derajat tertinggi berupa peradaban. Selanjutnya, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Kekeluargaan merupakan asas yang dianut oleh masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan, yang salah satunya kegiatan perekonomian nasional. Asas kekeluargaan dapat diartikan sebagai kerjasama yang dilakukan lebih dari seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum. Kemudian yang terakhir, pertahanan dan keamanan. Dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia disebut dengan Polri sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Kesimpulan yang saya ambil, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik, bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaliknya pula, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mulai pasal 27 sampai 34. Termasuk di dalamnya ada hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Pengaturan akan hak dan kewajiban tersebut bersifat garis besar yang penjabarannya dituangkan dalam suatu undang-undang. Hak dan kewajiban warga negara dan negara mengalami dinamika terbukti dari adanya perubahan-perubahan dalam rumusan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 melalui proses amandemen dan juga perubahan undang-undang yang menyertainya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.